Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal inilah yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk selalu melakukan pembenahan kota. Salah satu pembenahan yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur underpass atau terowongan lintas bawah Bandara Yogyakarta International Airport. Struktur jalan yang diklaim sebagai underpass terpanjang di Indonesia ini telah diresmikan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada Januari 2020 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi yang kami hormati dan kami cintai, Gubernur Yogyakarta Sinuwun yang kami cintai, Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadirin sekalian yang saya hormati, kami laporkan secara singkat bahwa kita berada di terowongan underpass Yogyakarta International Airport, masing-masing 2 terowongan sepanjang 1,3 km dengan lebar 7,25 meter. Ini merupakan terowongan atau underpass terpanjang di Indonesia, dan kami lengkapi juga selain yang biasanya ada dengan suara peringatan untuk tetap berhati-hati, nyalakan lampu, dan kecepatan 40 km per jam. Bapak Presiden yang kami hormati, kami mohon berkenan Bapak sejenak, karena ini terpanjang di Indonesia. Dari Muri Indonesia akan menyerahkan sertifikatnya kepada Direksi PT Wijaya Karya. Underpass yang mulai dibangun pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2019 ini telah menelan biaya sebesar 293 miliar rupiah, di mana sumber dananya berasal dari Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara tahun anggaran 2018 sampai 2019. Untuk mengatasi terjadinya genangan air saat hujan, konstruksi underpass ini dilengkapi dengan rumah pompa dan dilengkapi water stop yang terbuat dari karet pada beton dinding dan lantainya. Guna menambah nilai estetika, terowongan juga dihiasi dengan berbagai ornamen budaya lokal dengan konsep gerak umrah. Pengendara yang melintasi underpass juga bisa melihat ornamen Kalamakara yang merupakan wajah raksasa dan diapit oleh relief wanita. Lintasan bawah tersebut dibangun untuk mempertahankan eksistensi ruas Jalan Nasional Pantai Selatan Jawa atau Pansela yang menghubungkan Purwokerto dan Yogyakarta, karena pembangunan Bandara Kulon Progo memotong Jalan Pansela yang lama, serta memperlancar arus lalu lintas warga Kulon Progo dan sekitarnya. Keberadaan underpass ini juga menjadi pelengkap akses untuk moda transportasi darat dari dan menuju bandara. Pasalnya, posisi underpass ini berada di bawah penghubung Terminal 2 dan 3 bandara. Saya merasa bangga karena inilah Bandara Yogyakarta yang sangat-sangat bagus, dan di bawahnya ada underpassnya yang paling panjang di Indonesia. Makanya saya juga dari Purworejo, dari kabupaten sebelah itu kepingin menyaksikan dan merasakan seperti apa jalannya di dalam tanah itu, di underpass itu. Ternyata ini teman-teman juga jalannya enak, mulus, dan di dalam tadi ada gambar-gambar rendu lalak dan ini kuda lumping yang sebelah
selatan itu gambarnya Ndolala, karena di Purworejo itu kesenian daerahnya itu Ndolala. Kemudian yang sebelah utara itu ada gambarnya kuda lumping, karena untuk di Kulon Progo itu yang terkenal adalah kuda lumping. Jadi dua daerah itu sama-sama dipersatukan gitu. Saya kepingin ke sini itu karena bandara Iya, di bawahnya itu ada underpassnya yang sepanjang 1 kilo 340 km. Ulangi, 1 kilo 340 meter ya, 340 meter. Jadi underpass terpanjang di Indonesia, makanya kami komunitas sepeda Kutoarjo ingin melintasi seperti apa rasanya di underpass bandaranya ini. Terima kasih. Tak hanya komunitas sepeda Kutoharjo saja, Sorimbah, salah satu warga Glagah, juga menyambut baik adanya underpass ini. Saya sebagai warga SD Negeri 1 Glagah sangat merasa senang, gembira, dan bangga. Mengapa? Karena di Temon ini akan memiliki underpass terpanjang di Indonesia, memperlancar arus lalu lintas lewat jalur selatan, yang tentu saja akan menambah maraknya dan juga menambah kemajuan bagi ekonomi di wilayah Desa Glagah, khususnya dan pada umumnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini. Dan tentu saja dengan adanya pembangunan underpass di bawah Yogyakarta International Airport ini setidaknya akan membawa pengaruh ataupun dampak yang sangat besar, utamanya bagi semua wilayah yang ada di Kecamatan Temon ini dan juga di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Beroperasinya underpass ini diharapkan dapat mendukung jalur Pansela sebagai alternatif jalur Pantura yang telah padat lalu lintasnya, dan menjadi jalur wisata sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Yogyakarta. Besar yang kita letakkan di monumen ini bukanlah pekerjaan satu generasi. Tahu pasukan superhero rekaan Marvel di Avengers? Tahu musuh bebuyutan pasukan Avengers bernama Thanos? Film besutan Marvel Studio ini begitu fenomenal, merajai film box office dunia. Rupanya, Presiden Jokowi pun tertarik dengan Avengers. Pak D. Jokowi menyebut, dunia kini sedang menghadapi perang ekonomi berkepanjangan dan tak berbatas, alias Infinity War. Presiden Jokowi pun menganggap musuh besar dunia sekarang adalah Thanos. Dan ternyata, markas pasukan Avengers juga ada di Indonesia. Di manakah letaknya? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Markas Avengers hanya di PUPR TV. Siapa bilang kaum milenial di Indonesia tak butuh rumah sendiri? Banyak kok milenial yang ingin memiliki rumah,
namun terhalang harga rumah yang terus melambung tinggi. Kini, kaum milenial tak perlu khawatir. Kementerian PUPR membuat rumah berkualitas namun dengan harga terjangkau. RISA namanya. Ini kependekan dari Rumah Instan Sederhana Sehat. Rumah ini bisa dibongkar pasang. Merakitnya pun tak butuh waktu lama dan tak perlu dikerjakan banyak orang. Selain untuk kaum milenial, RISA juga ditujukan sebagai rumah di daerah bencana. Seperti apa RISA? Saksikan program Indonesia Bangga episode Rumah Portable Tahan Gempa. Hanya di PUPR TV. Di era globalisasi seperti sekarang ini, konektivitas antar wilayah sangat diperlukan guna menunjang aktivitas warga, mulai dari kegiatan sekolah, bekerja, maupun kegiatan lainnya. Namun dengan keadaan geologis Indonesia berupa pegunungan, lembah, maupun sungai inilah bisa menjadi pemisah antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan berbagai fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, pasar maupun kantor pemerintahan. Jika tidak ada jalur penghubung, warga pun harus bersusah payah menghadapi rintangan alam yang ada, seperti yang dirasakan oleh warga Ciparai, Lebak, Banten. Warga mengalami pengalaman pahit sampai bertaruh nyawa untuk menyeberang ke desa lainnya. Dulu kami banyak pahitnya daripada indahnya dalam menyeberangi sungai ini. Dulu kami pernah hanyut, terbawa arus air, tali itu penyangga rakitnya juga suka putus kalau banjir. Itu mungkin cerita pahit kami. Tapi itu juga sebagai perjuangan lah bagi kami untuk bisa meraih cita-cita kami yang ada di pelosok ini. Melihat kondisi inilah membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus membangun jembatan gantung untuk menunjang masyarakat agar dapat mengakses wilayah dengan cepat. Banten merupakan provinsi paling barat Pulau Jawa. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun pada tahun 2000 menjadi wilayah pemekaran. Di daerah Banten sendiri sudah ada 30 jembatan gantung yang telah rampung pengerjaannya. Salah satunya Desa Margajaya ini. Desa Margajaya sendiri merupakan dataran rendah yang dilewati sungai besar, yakni Sungai Ciminyak dan Cisimi. Karena itulah jembatan gantung sangat diperlukan di desa ini. Pada tahun 2019, alhamdulillah melalui Kementerian PUPR kami mendapatkan bantuan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kampung Cimarga dengan Kampung Ciparai. Nah, untuk pemanfaatan sendiri, alhamdulillah tentunya ini sebuah penghargaan, kemudian kebanggaan bagi kami, di mana kami memiliki jembatan yang representatif, yang luar biasa aman digunakan. Selain itu, pemanfaatnya sendiri dirasakan tentu saja di berbagai bidang. Untuk di bidang pendidikan, ini adalah jalur utama yang digunakan anak sekolah atau siswa sekolah dari berbagai tingkatan. Kemudian itu di bidang perekonomian, ini tentu saja yang akan sangat mendongkrak ekonomi di wilayah kami, di mana jalan ini adalah akses utama untuk mengangkut semua hasil bumi yang dihasilkan, baik itu di wilayah Margajaya sendiri maupun desa-desa yang memang melintasi wilayah jembatan yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR ini. Jembatan gantung ini mempunyai bentangan mencapai 84 meter dengan rangka yang simetris. Pembangunan jembatan ini menggunakan anggaran APBN tahun 2018 yang mencapai kurang lebih 25 miliar rupiah. Jembatan ini terlihat menarik karena seluruh bagian jembatan dicat warna-warni.
Sehingga tak hanya sekedar melintasi jembatan, sejumlah warga juga menyempatkan diri untuk bersuah foto. Alhamdulillah, progres sekarang ini pengecatan jembatan Kampung Ciparai sudah mulai rampung. Pengecatan ini kami dimaksudkan untuk satu dalam rangka mengikuti program pemerintah Kabupaten Lebak, meningkatkan pariwisata Kabupaten Lebak. Yang keduanya, kami ingin kampung kami, desa kami menjadi lebih indah, lebih dikenal banyak orang, baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, mungkin tingkat nasional juga gitu. Jembatan gantung ini memang begitu besar manfaatnya bagi warga desa. Pembangunan jembatan juga dilakukan di Desa Sukacai. Jembatan ini menghubungkan antara Desa Sukacai dengan Desa Banyuresmi. Jembatan gantung dirancang secara matang, mulai dari pemilihan material hingga penerapan teknologi yang berkualitas, sehingga tak hanya dilewati oleh pejalan kaki, kendaraan bermotor mampu melintasi jembatan ini. Dulu ini Desa Banyuresmi itu satu desa ya, namanya Desa Sukacai. Karena mungkin dengan pertambahan jumlah penduduk sehingga ada pemekaran lah seperti itu. Nah kemudian pada tahun 2017, syukur alhamdulillah kami dapat informasi begitu ya dari Desa Sukacai, yaitu Palurah Mian, kaitan dengan pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan antara dua desa. Desa kami yaitu Desa Banyuresmi dengan Desa Sukacai. Dengan adanya akses jalan baru ini baru Pak. Dulu itu waktu 2016 itu masih kayak kebun-kebun hutan seperti itu, dan ini juga sebetulnya nggak ada ini. Bahkan kami meminta bantuan TNI seperti itu dari Koramil Kecamatan Jiput untuk membuka lahan, bergotong royong dengan masyarakat, dengan kepala desa seperti itu, dan kami sangat berterima kasih, bersyukur sekali gitu kan dengan adanya bantuan jembatan gantung dan akses jalan seperti itu Pak. Dulu memang saya ngajar Sukacai gitu, nggak bisa jalan, harus muter ke Cijeruk. Jalannya sekitar 3 kilo lah. Akhirnya anak sekolah tuh nggak bisa ke sini mah, ke Sukacai mah. Banyuresmi mengadakan sekolah gitu. Hasil gotong royong warga desa Banyuresmi memang patut kita contoh, karena adanya jembatan gantung ini juga memberikan manfaat yang besar bagi para pelajar. Ada jembatan, saya ke sekolah harus bangun pagi untuk memutar dan menyeberang sungai sekitar 1 kilo ke sekolah. Setelah ada jembatan ini, saya tidak terlambat lagi untuk ke sekolah. Diketahui pada tahun 2015 sampai 2018 lalu, Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga telah membangun jembatan gantung di berbagai pelosok tanah air dengan menghabiskan anggaran sebesar 798 miliar rupiah. Pada tahun 2019 sebanyak 140 unit. Adanya pembangunan jembatan yang berkesinambungan di sejumlah daerah membuat mobilitas warga perdesaan tak terputus, demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bersama. Kita memiliki sebuah kemampuan besar dalam memproduksi produk-produk yang mempunyai kualitas yang baik, harga kompetitif, karena itulah daya saing Indonesia. Presiden Jokowi kerap bergaya santai. Sepatu sneakers misalnya menjadi pemandangan tak asing yang sering dilihat orang.
Berjaket bomber juga menjadi salah satu gaya keseharian Pak D. Jokowi. Tak jarang pula, busana yang dikenakan Presiden Jokowi menjadi viral dan ditiru banyak orang. Boleh jadi semua demi kepraktisan. Dan itu juga menjadi ciri khas Presiden Jokowi yang tak terlalu hirau dengan penampilan. Bagi Pak D. Jokowi, yang penting adalah kerja, kerja, dan kerja. Mau tahu lebih jauh tentang gaya santuy Pak D. Jokowi? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Gaya Santuy Presiden Jokowi. Hanya di PUPR TV. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Keberadaannya sangat penting untuk memutar roda perekonomian, salah satunya di sektor pertanian. Pengairan saking irigasi sampun boten wonten, irigasi sampun kering, dados kangge ngubi tanaman jagung niku nggih kedah damel sumur bor dipun sedot kalian diesel kados ngoten. Kekeringan saat musim kemarau memang kerap dirasakan para petani di Desa Trenggalek. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun infrastruktur berupa bendungan, di mana difungsikan untuk menampung air. Proyek pembangunan yang kini tengah dijalankan adalah pembuatan Bendungan Tugu. Saya di sini sebagai PPK Bendungan 1 PBUS Brantas yang membawai atau melaksanakan pekerjaan Bendungan Tugu tahap 2 dan juga paket pembangunan pekerjaan spillway Bendungan Tugu. Bendungan Tugu ini direncanakan dengan tinggi tubuh bendungan sebesar 89,5 meter dan panjang puncak tubuh bendungan sepanjang 475 meter. Bendungan Tugu ini adalah tipe bendungan urukan batu dengan inti tegak. Bendungan Tugu ini direncanakan dan bermanfaat nantinya yang pertama untuk irigasi atau suplai ke daerah irigasi Ngasinan sebesar 1.200 hektar. Kemudian untuk kebutuhan air baku penduduk di Trenggalek atau masyarakat di Trenggalek sebesar 12 liter per detik dan potensi pembangkit listrik sebesar 0,4 MW. Bendungan Tugu ini dibangun di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Bendungan Tugu terletak di Desa Nglinggis, Trenggalek, berjarak 230 km dari Surabaya. Lokasi tersebut dipilih karena kota Trenggalek berada di cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan, di mana seringkali saat musim hujan dilanda banjir. Dan kebalikannya di musim kemarau, Trenggalek dilanda tanah tandus karena minimnya air, serta lokasi pegunungan berbatu membuat saluran irigasi berada di lembah paling bawah, sehingga air akan terbuang begitu saja ke laut. Air bendungan tersebut nantinya akan memanfaatkan sungai besar dari aliran sungai daerah Sawo Ponorogo dan daerah Pule Trenggalek. Saat ini progres perkembangan pembangunan Bendungan Tugu secara keseluruhan sudah mencapai 35%. Pun bendungan ingkang wonten Kecamatan Tugu nggih mugi-mugi pengairanipun saged nyekapi kangge petani lan hasilipun petani saged melimpah utawi meningkat. Selain Bendungan Tugu yang berada di Trenggalek, Jawa Timur juga mempunyai Bendungan Tukul yang berada di Pacitan. Warga Pacitan juga merasakan hal yang sama dengan petani daerah Trenggalek. Tiang tani niku mriki niku sing dikeluh kekuatan niku masalah air. Jandak masalah air niku pun to.
Kathah sing gagal panen. Kadang-kadang niku pun dugi mluku mawon saweg tanem, bar tanem niku pun kekeringan sedaya niku nelo. Musim kemarau petani sini kekurangan air. Kalau musim hujan kebanyakan kebanjiran. Sekarang ini kekeringan. Gagal panen mulai Pagutan terus sampai Pacitan itu semua gagal panen. Penyebabnya air. Sebagai penyokong kebutuhan air bersih terutama pada saat musim kemarau di 12 kecamatan, dibangunlah Bendungan Tukul di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari. Diperkirakan mampu menyuplai air irigasi dan air baku serta pemeliharaan sungai. Proyek pembangunan tersebut dikerjakan oleh PT Berantas Abipraya dengan nilai kontrak sebesar 636 miliar rupiah. Bagian daripada master plan pada 1974, kemudian 2003, dilanjutkan lagi sampai 2013. Itu dalam rangka adalah pertama masalah kekurangan air yang ada. Di satu sisi dari ketersediaan, sedangkan dari kelimpahan air itu sebenarnya tersedia. Dari neraca air itu dari BWS Bengawan Solo itu kira-kira 21 miliar. Sedangkan di satu sisi bahwa pada musim kemarau daerah-daerah banyak kekurangan air. Dan salah satu ini adalah das yang berada di Pacitan, das Grindulu, terpisah daripada seperti Bengawan Solo itu dari selatan ke utara, ini dari utara ke selatan, jadi terpisah ke pantai selatan. 2013 yang lalu dicanangkan untuk pembangunan Bendungan Tukul ini untuk bisa menampung kurang lebih 9 juta. Efektivitas proyek pembangunan bendungan ini baru berjalan kembali 2 tahun terakhir, karena pada awalnya mengalami masalah sosial dan topografi di sekitar wilayah bendungan. 2017 yang lalu terjadi curah hujan tinggi di atas sekitar 350 mili. Itu kalau dihitung rata-rata sebenarnya 100 mili itu udah banjir, apalagi 348, itu 3,5 kali daripada itu. Dan itu terjadi berbagai bencana dan kurang lebih 15 orang yang meninggal di Kota Pacitan karena ada tanggul yang jebol di Sungai Grindulu. Tetapi salah satu dengan adanya nanti bendungan ini paling tidak 9 juta kita bisa tahan dalam beberapa waktu untuk tidak bisa langsung masuk ke daerah dataran ya di Kota Pacitan. Dengan kendala yang ada, diharapkan bendungan ini segera berfungsi sehingga dapat memberikan manfaat bagi para petani Pacitan. Mudah-mudahan saged bantu pengairan saking bendungan niku rakyat Arjosari saged slejo mulya panene kathah ningkat saged nyukulake yoga-yogane sing biaya nggih niki lek niki kirang nggih kirang asale pados biayane anak sekolah. Jangan lengah, terus melangkah maju apapun kendalanya dalam membangun negeri yang subur ini. Mari kita menyambung asa untuk masa depan Indonesia.